Sesama muslim, jangan merasa paling benar sendiri. Makanya kadang-kadang saya tuh harus ngomong jujur apa adanya. Ada kan yang mengatakan begini, jangan hadir di tempat-tempat ustadz yang tidak sunnah. Ada nggak kataan gitu? Jadi Adam singkatnya itu adalah sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Adam mendengarkan sesuatu firman Allah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, Adam tergelincir. Adam tergelincir. Tergelincir apa? Adam seharusnya sudah tahu bahwa ada yang tidak sujud kepada dia. Jadi secara fisik Adam melihat nggak ada malaikat yang sujud kepadanya atas perintah Allah, dan ada yang mendengar perintah Allah untuk sujud tapi tidak mau sujud kepada dia. Jadi Adam tahu nggak itu? Tahu. Adam tahu. Tapi Adam lupa dengan peristiwa itu. Ini. Jadi lupa itu menjadi sebab. Lupa itu menjadi sebab kita tergelincir. Dan itu pelajaran menarik dari Al-Quran. Dan yang dikatakan oleh yang tidak mau sujud kepada Adam ini cukup menarik ayatnya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Siapa syaitan yang di sini yang dimaksud? Syaitan ini memberikan was-was, bisikan-bisikan. Kepada siapa? Kepada Adam. Makanya kemudian syaitan atau iblis yang pembangkang tadi yang tidak sujud kepada Adam berkata, telah berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld? Apakah kamu mau dengar atas informasi dari aku yang aku tunjukkan berkaitan dengan syajaratul khuld? Apa itu syajarah khuld? Arti harfiahnya pohon kekekalan. Wal mulki la yabla, dan kerajaan yang tidak berkesudahan. Jadi ungkapan yang dikatakan iblis atau syaitan itu bahasanya menarik ataukah tidak di sini? Menarik sekali. Bahasanya itu kalau bahasa kita, bahasanya keren. Aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan yang menyebabkan nanti kerajaan tidak berkesudahan. Itu membuat daya tarik nafsu Adam untuk ikut bisikan syaitan itu. Padahal sejak awal Adam tahu secara fisik ini ada yang tidak sujud kepadanya, dan tidak sujud kepadanya yang dilihat itu bukan dengan mata yang benar, tapi dengan mata yang satu mata itu. Mata apa itu? Mata materialistik. Apa itu mata materialistik? Bukankah kita masih sadar Adam diciptakan dari apa? Tanah. Yang tidak mau sujud tadi itu diciptakan dari apa? Api. Apa yang dikatakan makhluk yang diciptakan dari api itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Melihat redaksi Quran seperti ini, sebetulnya mana yang lebih mulia materialnya? Mana yang lebih mulia materialnya? Api. Dia melihat dengan kacamata materialistik itu. Dan itu yang kemudian lupa, si Adam ini lupa. Allah sudah mengatakan jangan dekat dengan pohon ini. Allah hanya bicara pohon ini. Penjelasannya itu saja sederhana, jangan dekat pohon ini. Tapi apa yang dikatakan oleh si iblis tadi ditambah syajaratul khuld. Berarti kita susah memang membedakan. Ini ucapan Allah, tapi ucapan Allah yang dipelintir. Paham maksud saya? Ini ucapan Tuhan, ini firman Tuhan, atau firman Tuhan yang dipelintir.
Bukankah kita menyaksikan sekarang? Banyak orang yang sebetulnya kalau hatinya bening bisa melihat ini bukan ucapan ilahi. Ini ucapan memanipulasi ucapan Tuhan. Kita bisa melihat itu. Asal kita hatinya bening. Kalau tidak, nggak bisa bedakan itu. Ini ngomongnya pakai ayat, ini ngomongnya pakai ayat. Ada kelompok yang satu pakai ayat, yang kelompok satu pakai ayat. Kita susah membedakan enggak? Susah bedakan enggak itu? Susah bedakan. Orang awam susah bedakan itu, karena sama-sama berdalil. Bukankah agama itu berdalil? Agama itu berdalil. Tapi seringkali dalil itu dijadikan sebagai bumper untuk agendanya, bukan agenda Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan Adam ikut agenda Allah. Jadi Allah ingin Adam itu ikut agenda Allah sebagai khalifahnya Allah. Kalau sebagai khalifahnya Allah, berarti sebagai penggantinya Allah Subhanahu wa taala. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu yang harus diimplementasikan oleh Adam. Tapi di sini kemudian iblis masuk menggunakan cara-cara yang mirip-mirip seperti cara Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan jangan dekat dengan pohon ini. Tapi si iblis bilang sajaratul khuld. Kalau harfiahnya pohon kekekalan. Jadi nafsu manusia untuk hidup selama-lamanya itu manusiawi enggak itu? Hah? Manusiawi enggak itu? Manusia ingin hidup selama-lamanya. Itu manusiawi enggak? Ini tidak bicara mengenai nafsu seksual, enggak. Ini nafsu untuk hidup selama-lamanya. Itu yang disentuh oleh iblis. Dan ternyata manusia kadang sering terpreset dari situ. Dan yang kedua, nafsu yang kedua adalah nafsu untuk berkuasa. Apa itu? Makanya dikatakan dengan istilah mulk. Apa itu mulk? Mulk itu kerajaan, kekuasaan. La yabla, yang tidak berkesudahan. Manusia itu kalau diiming-imingi dengan dua ini, kira-kira ada yang nolak enggak? Hah? Ayo jujur sama kita. Hah? Jujur enggak? Kita ini pernah diajar saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa kurban kemarin. Ya. Kurban kemarin itu kan pelajaran sebetulnya. Pelajaran sederhana. Maunya Allah itu, hei Ibrahim, hapuskan rasa kepemilikan kamu itu, hapuskan. Itu yang aku inginkan. Tapi Ibrahim sukses enggak? Sukses. Dia menghilangkan rasa kepemilikan itu. Makanya yang Allah perintahkan bukan menyembelih ternak kepada Ibrahim. Makanya kan kita harus belajar. Kita kan seharusnya bertanya-tanya, kenapa ya? Sejak awal Ibrahim itu kok nggak disuruh menyembelih ternak? Toh pada hakikatnya yang nanti disembelih ternak atau manusia? Ternak. Tapi kenapa sejak awal nggak disuruh menyembelih ternak? Kenapa? Karena kalau itu yang disuruh, Ibrahim pasti melaksanakannya dan Ibrahim masih ada stok. Masih ada rasa pemilikan itu. Betul nggak? Ibrahim itu seorang peternak besar. Kalau yang disuruh menyembelih ternak, apakah disuruh menyembelih semua? Kan nggak mungkin. Artinya masih ada stok nggak? Masih ada stok. Berarti masih ada rasa kepemilikan itu. Yang kedua, berkali-kali saya ingatkan, mengapa sih nggak disuruh nyembelih istrinya? Ya toh? Kalau yang disuruh nyembelih itu istrinya, Hagar disuruh sembelih, masih punya apa? Masih punya siapa? Sarah. Kalau Sarah yang disembelih, masih punya siapa? Punya Hajar. Berarti Ibrahim masih punya rasa kepemilikan enggak? Masih. Makanya di sini pelajarannya penting. Sembelihlah anakmu yang satu-satunya. Artinya apa? Ibrahim disuruh melepaskan yang satu-satunya yang digandoli itu, disuruh nyerahin. Supaya apa? Hilangkan rasa kepemilikan itu. Dan Ibrahim alhamdulillah sukses. Nah, berkaitan dengan Adam, iblis ngiming-ngiming itu. Kamu akan berkuasa selama-lamanya, mulk. Makanya dalam Quran ada ayat istilah dengan ungkapan malakat aimanihim.
Malakat, apa yang kamu miliki dengan tangan kananmu. Ya, apa itu malakat? Malakat berakar dari kata yang sama, dari kata malak, memiliki, pokoknya memiliki semua. Itu, ini kecenderungan manusiawi. Dan Adam terpreset di sini, terpreset. Nafsu untuk hidup selama-lamanya dan nafsu untuk menguasai selama-lamanya. Padahal seharusnya Adam ingat bahwa dia sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Penggantinya Allah. Itu nggak main-main loh. Tapi karena iblisnya itu pinter, memanfaatkan yang mirip-mirip firman Allah, ditambah-tambah. Dikatakan khuld, dikatakan sajarah, ditambah khuld, kekal. Nah, disinilah mulai awalnya Dajjal itu muncul. Dajjal itu sudah bekerja di masa Adam ini, sudah bekerja. Ingat, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta apa? Kekekalan. Dia minta kekekalan. Allah kabulkan tidak itu? Allah kabulkan. Kekekalan itu sampai masa Adam selesai atau sampai Bani Adam selesai? Sampai Bani Adam selesai. Bani Adam selesai ditutup dengan peristiwa apa? Kiamat itu. Dan itu yang bekerja apa? Si Dajjal. Jadi Dajjal itu mengontrol ini. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Tapi Dajjalnya belum muncul. Tapi gerakan Dajjal ini sudah mulai mengarah ke sana. Jadi lonceng kita ibarat apa itu jam dinding ya. Jam dinding kita itu kita lihat Israel saja. Israel itu jam dinding. Kemana jam dinding itu berputar, disitulah sejarah digelar. Israel yang sekarang terjadi seperti apa? Nah itu. Jadi kalau kita sadar, saya nggak tahu ya, dunia itu sampai kapan kita nggak tahu. Cuma Allah sudah bikin jamnya. Lihat itu. Ciri-ciri menjelang hari-hari besar itu kan sudah disebutkan dalam hadis. Para ustaz sudah menyebutkan adanya bangunan-bangunan tinggi enggak? Hah? Iya. Sekarang bangunan tinggi itu di mana-mana enggak? Di tempat suci enggak? Di mana tempat sucinya? Banyak enggak tempat gedung-gedung tinggi? Yang paling tinggi mendekati Ka'bah ada enggak? Siapa arsitekturnya? Lihat sendiri. Saya nggak perlu ngomong. Jadi kalau manusia itu sadar, makanya ini anaknya Salman itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda ini. Anaknya Salman sampai segitu itu salah satu tanda. Wilayah Timur Tengah yang begitu luar biasa. Satu dengan yang lain diadu domba. Saling slaughter. Saling apa? Menyembelih satu dengan yang lain. Yaman dihancurkan. Libya dihancurkan. Belum Syria dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Hah? Kita sendiri. Atas kontrol siapa? Atas kontrol siapa? Jadi kadang kita sendiri kan apa ya, harus jangan merasa kita ini paling benar. Dalam arti begini loh, di luar Muslim ya, di luar Muslim kita harus merasa paling benar. Ya, Islam itu benar, di luar Islam tidak benar. Makanya disebut dalam Quran lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sesama Muslim jangan merasa paling benar sendiri. Makanya kadang-kadang saya tuh harus ngomong jujur apa adanya. Ada kan yang mengatakan begini, jangan hadir di tempat-tempat ustadz yang tidak sunnah. Ada nggak kataan gitu? Jangan ngikuti kajian yang ustadz yang tidak sunnah. Tidak sunnah di situ maksudnya sunnah menurut versi siapa? Kemudian diomong-omongi dengan ungkapan kalau hadir di tempat ustadz yang sunnah berarti sama dengan menghidup-hidupkan ahlul bid'ah.